Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladina Zaki, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 6, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Raja Bone pertama menurunnya Rima Tajang. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone pertama, yaitu menurunnya Rima Tajang pada tahun 1330 Masehi. Mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratanritata Arumpalaka di pertengahan abad ke-17. Adapun awal datangnya seorang Arung atau raja di Bone yang dikenal dengan nama Manurunge Rima Tajang Mata Silompoe, ditandai dengan gejala alam yang menakutkan dan mengerikan. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, kilat dan guntur sambar menyambar, hujan dan angin puting beliung yang sangat keras. Setelah keadaan itu reda dan sangat tak terduga, tiba-tiba di tengah lapangan yang luas kelihatan ada orang berdiri dengan pakaian serba putih. Karena tidak diketahui dari mana asal-usulnya, maka orang menyangkanya Tomanurung, yaitu manusia yang turun dari langit. Orang banyak pun pada datang untuk mengunjunginya. Adapun kesepakatan orang yang menganggapnya sebagai Tomanurung adalah untuk mengangkatnya menjadi arung atau raja, agar ada yang bisa memimpin mereka. Orang banyak berkata, "Kami semua datang ke sini untuk meminta agar engkau jangan lagi malajang atau menghilang. Tinggallah menetap di tanahmu agar engkau kami angkat menjadi arung atau raja. Kehendakmu adalah kehendak kami juga, perintahmu kami turuti. Walaupun anak istri kami engkau celah, kami pun mencelanya, asal engkau mau tinggal." Orang banyak berkata, "Kami benar-benar mau mengangkat seorang arung. Kami semua berharap agar engkau dapat menunjukkan jalan menuju ke tempatnya." Orang yang disangka Tomanurung konon bernama Puak Cilaong dari Bukaka, mengantar orang banyak tersebut menuju ke suatu tempat yang terang dinamakan Matajang, berada dalam kota Watampone. Guntur dan kilat sambar menyambar, angin puting beliung dan hujan deras disusul dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Setelah keadaan reda, dampaklah Tomanurung yang sesungguhnya duduk di atas sebuah batu besar dengan pakaian serba kuning. Tomanurung tersebut ditemani 3 orang, yaitu 1 orang yang memayungi payung kuning, 1 orang yang menjaganya, dan 1 orang lagi yang membawa salingrang. Tomanurung berkata, "Engkau datang, Matoa?" Matoa menjawab, "Iyo, Puang." Barulah orang banyak tahu bahwa yang disangkanya Tomanurung itu adalah seorang Matoa. Matoa itu mengantar orang banyak mendekati Tomanurung yang berpakaian serba kuning. Berkatalah orang banyak kepada Tomanurung, "Kami semua datang ke sini untuk memohon agar engkau menetap. Janganlah lagi engkau malajang. Duduklah dengan tenang agar kami mengangkatmu menjadi arung. Kehendakmu kami ikuti, perintahmu kami laksanakan. Walaupun anak istri kami engkau cela, kami pun mencelanya, agar asalkan engkau berkenan memimpin kami." Tomanurung pun menjawab, "Apakah engkau tidak membagi hati dan tidak berbohong?" Setelah terjadi kontrak sosial antara Tomanurung dengan orang banyak, dipindahkanlah Tomanurung ke Bone untuk dibuatkan salasa. Tomanurung tersebut tidak diketahui namanya sehingga orang banyak menyebutnya Manurunge Rima Tajang. Kalau datang di suatu tempat,
dan melihat banyak orang berkumpul, dia langsung mengetahui jumlahnya, sehingga digelar Mata Silompoe. Manurunge Rimatajang inilah yang menjadi mangkau pertama di Bone. Manurunge Rimatajang kemudian kawin dengan Manurunge Ritoro yang bernama Wetenriwale. Dari perkawinan itu lahirlah La Ummasa dan We Patanrawanua, 5 bersaudara. Adapun yang dilakukan oleh Manurunge Rimatajang setelah diangkat menjadi mangkau di Bone adalah Mapololeteng, menetapkan hak-hak kepemilikan orang banyak, meredakan pula segala bentuk kekerasan, dan telah lahir yang namanya bicara atau ade. Menurut Manurunge Rimatajang pula yang membuat bendera kerajaan yang bernama Woromporonge. Setelah genap 4 pariyama memimpin orang Bone, dikumpulkanlah seluruh orang Bone dan menyampaikan, "Duduklah semua dan janganlah menolak anakku La Ummasa untuk menggantikan kedudukanku. Dia pula lah nanti yang melanjutkan perjanjian antara kita." Hanya beberapa saat setelah mengucapkan kalimat itu, kilat dan guntur sambar menyambar. Tiba-tiba Manurunge Rimatajang dan Manurunge Ritoro menghilang dari tempat duduknya. Salinrang dan payung kuning turut pula menghilang, membuat seluruh orang Bone pada heran. Oleh karena itu, diangkatlah anaknya yang bernama La Ummasa menggantikannya sebagai Arum Mangkau di Bone. Itulah kisah Raja Bone pertama, Manurunge Rimatajang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.